Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Alat Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi, tepatnya di kelas 10, yaitu tentang sistem periodik unsur. Nah, kita akan fokus pada pembahasan tentang sifat-sifat keperiodikan. Jadi, maksud dari sifat-sifat keperiodikan ini, jadi dalam suatu sistem periodik unsur itu tersusunkan seperti sejarahnya gitu ya, bahwa sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Ini kan disusun berdasarkan nomor atom. Jadi ada keteraturan gitu ketika dari kiri ke kanan perubahannya, apa yang semakin besar, apa yang semakin kecil dari sifat-sifat keperiodikan ini. Begitupun dalam satu golongan ini dari atas ke bawah, sifat-sifat apa aja yang dia itu perubahannya itu teratur gitu ya, dan saling berhubungan antara satu golongan dengan golongan yang lain, kemudian antara satu periode dengan periode yang lain, seperti itu. Nah, sifat-sifat keperiodikan ini saya gambarkan tabel periodik unsur untuk mengingatkan kembali bahwa kurang lebih susunan tabel periodik unsur itu seperti ini gitu ya. Jadi kita fokus di golongan 1A, di golongan B sebenarnya tidak menjadi fokus utama sih. Jadi fokus utamanya itu di golongan A gitu ya. Nah, sifat-sifat periodikan yang dimaksud itu biasa kami singkat di sini di bimbel Klinik Jenius itu. Nah, ada yang disebut singkatan piano. Jadi ada piano. Nah, ada piano. Nah, cara ngafalinnya, piano ini dari bawah ke atas, artinya dalam satu golongan itu satu lajur vertikal, dari bawah ke atas itu sifatnya itu semakin besar. Kemudian dari kiri ke kanan ini kita bicara ketika si unsur itu terdapat dalam satu periode gitu ya. Ini semakin besar. Jadi biasanya saya mengingatkan adik-adik itu caranya itu ya, piano notnya itu semakin ke kanan, semakin apa kira-kira, semakin tinggi atau semakin rendah. Nah, berarti semakin tinggi ya untuk piano itu sendiri. Oh, ini biar jelas. Untuk panah hitam ini tulisannya hitam juga. Nah, begitu. Ya, ada sifat keperiodikan atau sifat-sifat dalam sistem periodik unsur ini yang merupakan kebalikan dari piano ini. Itu ada yang disebut dengan LoRa. Nah, ada yang disebut dengan LoRa plus. Nah, jadi LoRa itu justru kebalikannya. Kalau tadi piano dari bawah ke atas, kiri ke kanan itu semakin besar, sedangkan untuk LoRa ini justru dari kanan ke kiri, kemudian atas ke bawah, justru dia nilainya semakin besar begitu ya. Jadi itu yang membedakan antara piano dan LoRa. Jadi cara bacanya untuk maksud dari gambar ini seperti itu. Nah, kira-kira piano itu apa saja, kemudian LoRa itu apa saja? Nah, kita akan bahas di sini. Kita bahas dulu dari yang LoRa. Yang pertama itu ada Lo. Lo di sini maksudnya sifat kelogaman. Nah, sifat kelogaman sebenarnya secara umum unsur-unsur yang ada di muka bumi ini, dia itu biasanya secara umum digolongkan menjadi dua jenis ya, ada yang logam, ada yang non logam. Nah, di sifat unsur dalam sifat tabel periodik ini, sifat kelogaman ini terbagi menjadi 3. Sifat kelogaman itu terbagi menjadi 3. Ada logam, ini metal atau istilah lainnya. Kemudian ada semi logam
istilahnya itu metaloid. Kemudian ada non-logam. Non-logam ini non-metal. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 jenis. Nah, pembagiannya bagaimana? Pembagiannya, apabila kita lihat dari kecenderungan ini, kita tuliskan dalam satu golongan. Apabila dalam satu golongan, berarti kita bicaranya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu sifat kelogaman semakin besar. Begitu. Ya, jadi dalam satu golongan atas ke bawah itu dia sifat kelogamannya semakin besar. Kemudian ketika dalam satu periode dari kanan ke kiri itu sifat kelogaman semakin kecil, ya. Nah, jadi kalau misalkan semakin besar kanan ke kiri, ya, kanan ke kiri itu semakin besar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, dari kanan ke kiri itu sifat kelogamannya semakin kuat atau semakin besar, gitu ya. Nah, ini yang menjadi patokan kita untuk mengingat bagaimana sifat kelogaman sebagai fungsi periodik dari suatu unsur, gitu ya, dalam sistem periodik unsur maksudnya. Nah, secara detailnya pembagian sifat logam dan non-logam ini saya gambarkan berdasarkan pembagian di sistem periodik unsur. Jadi untuk batas merah ini, unsur-unsur yang di batas merah, garis merah ini, dia merupakan unsur-unsur golongan non-logam atau gas, karena biasanya kalau kita lihat dari sini berarti dari kanan ke kiri itu dia logamnya semakin besar, kan? Artinya yang logam itu banyak letaknya di sebelah kanan atau golongan 1A, 2A, gitu kan. Sedangkan yang non-logam ini sebelah kiri. Kalau non-logam ini justru letaknya sebelah kanan, seperti itu. Nah, kemudian untuk batas antara biru dan merah itu ada yang disebut dengan golongan metaloid atau semilogam. Nah, semilogam ini artinya dia mempunyai sifat logam juga sifat non-logam, gitu ya. Untuk non-logam juga ini hidrogen, ya. Hidrogen termasuk unsur non-logam. Baru sisa dari semuanya ini itu merupakan golongan logam, seperti itu. Jadi saya beri keterangan di sini. Logam itu batas biru. Maksudnya batas biru itu ke sini, gitu ya. Biru. Kemudian metaloid itu batas biru merah, sedangkan non-metal ini batas merah. Nah, kurang lebih seperti itu, atau penjelasan terkait sifat yang pertama itu sifat lo atau sifat kelogaman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini ada Ra. Ra di sini maksudnya adalah radius. Radius atau istilah lainnya itu merupakan jari-jari atom. Jadi ini jari atom, ya. Nah, bagaimana hubungan antara jari-jari atom dengan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur? Nah, jadi kita pahami dulu definisi jari-jari atom itu apa. Jari-jari atom. Nah, sama halnya dengan jari-jari, mungkin adik-adik pernah mendengar jari-jari di lingkaran, gitu kan, ya. Nah, ini juga sama definisinya. Jadi jari-jari atom itu jarak dari pusat atom ke kulit terluar, gitu ya. Jadi jari-jari atom itu jarak
dari pusat atom menuju kulit terluar. Jadi apabila saya gambarkan atom seperti ini, nah ini misalkan pusat atomnya, nah ini yang disebut dengan jari-jari R atau ya, jari-jari atom. Nah, jadi jarak dari pusat atom menuju kulit terluar. Nah, jari-jari atom ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, dipengaruhi oleh jumlah kulit. Nah, jumlah kulit ini kita berbicara ketika suatu unsur yang dalam satu golongan itu berarti segini kan ya, semakin ke bawah ini, satu golongan ini, semakin ke bawah itu jumlah kulitnya bertambah kan. Nah, logikanya kalau kulitnya bertambah berarti jari-jarinya pasti lebih besar gitu ya. Jadi untuk jumlah kulit ini penjelasannya semakin banyak jumlah kulit, maka jari-jari semakin besar. Nah, ini bisa kita gunakan tadi ketika kita menjelaskan dalam satu golongan. Jadi di sini saya lengkapi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar ya. Jadi ketika dia satu golongan itu dari atas ke bawah ya, satu golongan, ketika dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Karena apa? Karena tadi jumlah kulitnya semakin bertambah, oleh karena itu radiusnya dari atas ke bawah semakin besar, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu ada jumlah muatan inti. Jadi ini jumlah muatan inti ya. Jumlah muatan inti ini penjelasannya ketika semakin banyak muatan inti pada jumlah kulit yang sama. Jadi maksudnya itu semakin banyak muatan inti pada jumlah kulit yang sama. Maksudnya pada jumlah kulit yang sama itu ketika unsur-unsur terletak dalam satu periode. Kalau satu periode berarti dia kulitnya sama-sama di periode itu kan, misalkan ini periode ke-3 ALSIP. Dia kan sama-sama periode 3 nih. Artinya jumlah kulitnya sama. Jadi faktor yang mempengaruhi jari-jari atom ini dari jumlah muatan inti. Semakin ke sini proton semakin bertambah kan. Kalau proton semakin bertambah berarti jumlah muatan inti semakin besar gitu ya. Nah, semakin banyak muatan inti pada jumlah kulit yang sama, maka gaya tarik semakin kuat, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Nah, maksudnya seperti ini ya. Contoh kasusnya itu ketika AlSiP sulfur ClAr, dia itu dalam satu golongan, satu periode. Artinya mereka ini sama-sama mempunyai jumlah kulit yaitu sebanyak 3 karena terletak pada periode 3 seperti itu. Nah, sekarang yang membedakan antara AlSiP SClAr adalah nomor atomnya. Semakin ke sana itu nomor atomnya semakin besar. Artinya kalau nomor atom semakin besar berarti jumlah proton juga semakin banyak. Kalau jumlah proton semakin banyak artinya jumlah muatan intinya, si intinya itu semakin besar juga karena kan inti terdiri dari proton sama neutron. Nah, apabila jumlah protonnya semakin banyak atau intinya semakin banyak,
Artinya proton muatan positif, dia akan menarik elektron. Nah, makanya di sini saya sebutkan, maka daya tarik intinya itu semakin kuat ketika muatan intinya semakin besar. Nah, kalau daya tariknya itu semakin kuat, otomatis apabila semakin kuat, si kulit ini akan tertarik ke dalam, ya, tertarik karena ditarik oleh inti. Nah, kalau tertarik ke dalam berarti si jari-jarinya akan semakin kecil. Makanya di sini dituliskan, maka daya tarik semakin kuat, gaya tarik inti ya. Gaya tarik inti. Maka gaya tarik inti semakin kuat sehingga jari-jari atom semakin kecil karena mengerut gitu ya, ketarik ke dalam seperti itu. Nah, penjelasan ini menjelaskan ketika dalam satu periode, berarti dari kiri ke kanan. Nah, kalau kiri ke kanan itu muatan intinya bertambah kan? Berarti dia jari-jari atom semakin kecil, ya. Jadi penjelasannya seperti itu untuk radius atau jari-jari atom. Jadi sebenarnya intinya yang harus ada ingat di sini, ketika dia satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar jari-jarinya karena jumlah kulitnya bertambah. Kemudian ketika dalam satu periode dari kiri ke kanan, dia jari-jarinya semakin kecil. Ini kan ya, radius dari kiri ke kanan dia justru semakin kecil. Karena apa? Karena tadi muatan intinya semakin bertambah, semakin banyak, sedangkan jumlah kulitnya dia sama seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke sifat yang selanjutnya. Itu ada di sini. Sebelum ke plus ini, plus di sini maksudnya ke elektropositifan. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu PI sama pianonya gitu ya, karena ini berhubungan dengan nanti ke elektropositifan. Nah, jadi kita bahas dulu di PI. PI ini sifat yang ketiga. Itu ada PI. PI di sini maksudnya potensial ionisasi, atau biasa kita sebut sebagai energi ionisasi. Nah, potensial ionisasi atau energi ionisasi. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi energi ionisasi itu apa. Jadi kita definisikan terlebih dahulu. Energi ionisasi ini merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada atom dalam wujud gas. Itu ya. Jadi energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron ya pada suatu atom dalam wujud gas ketika dia wujudnya gas ya. Jadi memang pada energi ionisasi ini dia itu pengukurannya itu ketika si atomnya berwujud gas seperti itu. Nah, maksudnya apa? Contoh di sini saya punya atom Na melepaskan elektron. Nah, melepaskan elektron artinya dia menjadi muatan plus dan elektron yang dilepaskan. Ini yang disebut dengan energi ionisasi 1. Nah, gitu. Ya, EI1 gitu ya. Energi ionisasi pertama. Nah, ada yang disebut dengan energi ionisasi kedua. Energi ionisasi kedua itu ketika dia melepaskan elektron keduanya ya. Jadi untuk yang kedua Na+ misalkan ya, dia menjadi Na2+ plus elektron. Nah, ini yang disebut dengan energi ionisasi kedua begitu.
dan seterusnya. Ada energi ionisasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Nah, biasanya energi ionisasi pertama itu biasanya yang paling rendah. Jadi semakin banyak elektron yang dilepaskan, dia si energi ionisasinya lebih susah gitu ya untuk melepaskan elektron yang selanjutnya. Karena kan semakin dalam letak elektronnya seperti itu. Jadi ada tipe soal juga tentang energi ionisasi ini. Nah, biasanya ketika ada unsur tertentu yang dia itu mempunyai energi ionisasi yang tingkatannya berbeda-beda, nah nanti kita bisa menentukan keadaan stabil dia atau elektron valensi dia dari lonjakan nilai energi ionisasinya. Misal di sini saya punya Al. Ini misal ya. Saya punya aluminium. Nah, kalau kita tahu aluminium itu kan sebenarnya atomnya 13. Berarti kan konfigurasinya 2, 8, 3 atau dia mempunyai 3 elektron valensi. Nah, jadi nanti Al ini bisa melepaskan elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, nanti angsuran peningkatannya itu akan berangsur gitu ya. Jadi energi ionisasi pertama sekian, energi ionisasi kedua pasti lebih besar dari yang pertama, ketiga pasti lebih besar dari yang kedua, kayak gitu. Jadi biasanya urutan EI 1, misal ya, di sini saya punya nilai misalkan 200 kilojoule misal. Kemudian misalkan energi ionisasi keduanya itu 420 kilojoule. Energi ionisasi ketiganya itu 620 kilojoule misalnya ya. Nah, energi ionisasi keempat artinya dia melepaskan elektron keempat. Elektron keempat dari mana? Berarti ketika 3 udah lepas, berarti dia akan melepaskan dari yang sini. Nah, nanti akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena dia itu udah penuh. Udah penuh tuh maksudnya kulit kedua kan maksimalnya 8, artinya dia sudah penuh. Ketika ini udah lepas 3, artinya dia itu dalam keadaan stabil. Oleh karena itu nanti biasanya dari sini ke sini kan cuma 200, dari sini ke sini 200. Nah, nanti dari ketiga ke keempat pasti akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Misalkan dia itu jadi 2100 kilojoule. Nah, lonjakan tertinggi itu menunjukkan batas elektron valensi suatu unsur. Jadi ini lonjakan tinggi itu merupakan batas elektron valensi, ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia mau melepaskan elektron keempat, dia perlu energi yang sangat besar karena hal itu menunjukkan bahwa dia sudah dalam keadaan stabil. Artinya elektron pada kulit terluar semuanya udah lepas gitu kan. Jadi untuk dari 3 ke 4 ini perlu energi yang sangat besar. Nah, kita tahu berarti batas elektron valensinya itu dari sini ke 1 gitu ya. Jadi di kulit terluar itu hanya ada 3 elektron seperti itu. Jadi dari data energi ionisasi juga kita bisa mengetahui hal tadi gitu ya, hal yang menunjukkan bahwa dia itu elektron valensinya berapa seperti itu. Nanti mungkin ada contoh soal yang akan kita bahas ya. Nah, kemudian di sini ada ada sifatnya bagaimana sih untuk energi ionisasi ini. Nah, apabila kita perhatikan dari sini, dari kata piano, PI ini ternyata dalam satu golongan. Bagaimana dalam satu golongan itu dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi kita tulis di sini ya. Sifat yang pertama dalam satu golongan dari atas ke bawah itu menunjukkan energi ionisasi itu semakin kecil. Nah, kenapa semakin kecil? Ini ada hubungannya dengan jari-jari atom. Jadi ketika jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin besar atau semakin jauh, artinya si energi ionisasi atau untuk melepaskan elektron di kulit terluar itu lebih mudah karena si inti itu jaraknya jauh untuk menarik elektron yang pada elektron kulit terluar gitu ya. Kalau jari-jari atomnya besar, berarti inti itu akan lemah
tarikan ke elektron keluar, makanya ini akan mudah untuk dilepaskan. Kemudian kita masuk dalam satu periode. Jadi ini kebalikan dengan jari-jari atom. Berarti dari kiri ke kanan itu energi ionisasi semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena kan jari-jari atomnya semakin pendek. Ketika semakin pendek, berarti inti akan kuat menarik elektron pada kulit terluar. Jadi si elektronnya susah dilepaskan. Oleh karena itu perlu energi yang lebih besar gitu ya. Itu yang dimaksud dari energi ionisasi. Nah, di sini juga ada anomali. Ya maksudnya ada beberapa hal yang menjadi pengecualian ketika kita membuat grafik energi ionisasi dengan dengan nomor atom gitu ya. Kalau untuk kecenderungan nomor jari-jari atom itu kecenderungannya udah seperti tadi. Jadi dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Kalau kalau energi ionisasi dia itu ada beberapa pengecualian yang harus adik-adik ingat. Jadi ini suka ada di soal-soal. Ketika kita memplot grafik energi ionisasi terhadap nomor atom, nah grafiknya itu ternyata tidak mulus gitu ya, tapi kecenderungannya memang seperti ini, seperti yang piano gitu ya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan dalam satu golongan satu periode. Untuk di sini saya punya Li, kemudian Be, kemudian Mg, kemudian B, kemudian B, terus C, N, O, F. Nah, ternyata ada pengecualian di sini ya. Jadi kalau kalau Ne di sini udah jelas paling stabil karena Ne ini dia elektron pada kulit terluar itu penuh gitu ya. Jadi dia sudah stabil. Dia paling tinggi energi ionisasinya. Jadi untuk ini saya kasih catatan di sini bahwa golongan 8A itu energi ionisasi paling besar gitu, karena dia sudah stabil. Jadi susah untuk melepaskan elektronnya. Nah, sekarang untuk yang ini maksudnya gimana? Nah, pengecualian itu terjadi pada golongan 5 dan golongan 3. Jadi di sini saya beri tanda bahwa ada pengecualian pada golongan 3A dan 5A. Nah, pengecualiannya gimana? Jadi maksudnya kalau kita lihat seharusnya kan dari kiri ke kanan itu semakin tinggi ya, semakin bertambah. Ternyata di sini. Nah, jadi maksud dari grafik ini ternyata ada pengecualian di Be dan N. Be ini golongan 2A. Jadi maaf ini 2A ya. 2A dan 5A ini untuk N. Seharusnya dia itu naik terus kan, karena dari kiri ke kanan itu kecenderungannya naik, tapi ternyata dari B ke B itu terjadi penurunan. Kemudian dari N ke O juga terjadi penurunan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ternyata penjelasannya itu dari konfigurasi elektron. Coba kalau kita bandingkan antara Be dengan B, kira-kira mana yang lebih stabil gitu ya. Kemudian kita bandingkan N dengan O, mana yang lebih stabil. Kalau kita lihat yang lainnya mah sudah sesuai dengan aturan gitu kan. Nah, Be itu nomor atomnya di sini tuh 2, 3, 4. Jadi 4 Be kita bandingkan dengan boron itu nomor 5 boron. Nah, jadi kan ini 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1 gitu. Nah, ternyata untuk Be ini belakangnya 2s2. 2s2 itu menunjukkan bahwa S sudah penuh stabil gitu ya, karena penuhnya 2. Sedangkan yang bawah belakangnya itu ada P. P ini maksimalnya 6 kan, tapi di sini P-nya 1, artinya ini keadaan sudah stabil. Ini
tidak stabil. Ketika melepaskan satu ini pasti lebih mudah dibandingkan melepaskan BE yang atas. BE yang atas lebih susah karena dia si S-nya itu udah penuh, jadi nggak bisa diganggu. Ketika mau melepaskan satu elektron lebih susah, oleh karena itu energinya akan memerlukan energi yang tinggi dibandingkan dengan B yang akan lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, begitupun di N sama O. N sama O juga sama penjelasannya. Kalau kita perhatikan, 7N itu 1S2, 2S2, 2P, 3. Kemudian O itu 8O, berarti 1S2, 2S2, 2P, 4. Nah, kalau kita perhatikan ini 2P3. 2P3 itu keadaan setengah penuh atau nanti isinya itu satu elektron semua. Itu keadaan yang stabil karena ingat aturan dari Aufbau bahwa keadaan penuh sama setengah penuh itu lebih stabil dibandingkan yang bukan keadaan mereka itu gitu ya. Nah, 2P4 ini bukan setengah penuh juga bukan penuh. Artinya dia keadaan yang kurang stabil. Oleh karena itu yang atas lebih stabil, pasti untuk mengganggunya atau melepaskan elektronnya akan perlu energi yang lebih besar dibandingkan P4 bawah ini yang oksigen. Oleh karena itu energi M itu lebih besar dibandingkan oksigen, seperti itu. Jadi paling grafik untuk energi ionisasi ini kadang suka ada juga di soal. Pokoknya nanti terjadi pengecualian itu di golongan 2A sama 5A gitu ya. Jadi nanti ada penurunan dulu terus nanti naik lagi gitu ya. Nah, jadi yang harus ada diingat lagi tadi yang ini dalam satu golongan bagaimana sifatnya, dalam satu periode juga bagaimana sifatnya ya. Dan tadi disebutkan bahwa lonjakan tinggi itu menunjukkan batas elektron valensi seperti itu. Nah, sekian materi ini dan penjelasan terkait sifat-sifat keperiodikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ya like video ini dan komen juga di video ini apabila adik-adik masih ada bagian yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung, belum paham gitu ya. Nah, subscribe juga channel YouTube Belajar Ala Klinik News dan nyalakan tombol notifikasi dengan mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dea Santika Rahai pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.